Oke, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita meneruskan acara kita pada hari ini. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, terus selamat kami, puja syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena kebersamaan kami pada pagi hari ini. Dimanapun umat-umat Allah berkumpul di rumah bersama dengan keluarga masing-masing, aku percaya bahwa kehadiran Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah umatnya, sehingga setiap umat-umat Tuhan diberkati lewat persekutuan mereka masing-masing. Itu saya berdoa supaya Tuhan berkati. Pagi ini kami mau baca dan kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia kosong adanya, manusia biasa, sama seperti yang mendengarkan. Maka itu hamba mau minta urapan daripada Roh Kudus Tuhan supaya kami diberkati bersama lewat pertemuan pada pagi hari ini, walaupun secara online, tapi Tuhan memberkati. Terima kasih pada surga, pegari kawasan ini dengan kuota dan kuasa-Mu, biarlah hamba berlindung di bawah belakang kayu salib Tuhan, dan biarlah yang dinyatakan bukan daripada kemampuan manusia, tapi Roh Kudus Tuhan yang memberi ilham, sehingga kami diberkati bersama. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semuanya ini, amin. Jadi pada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi semua. Secara khusus kepada semua jemaat ICP Kayong, dimanapun saudara-saudari beribadah bersama dengan keluarga, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Hari ini adalah minggu yang ke-6, minggu ke-6 PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara, khususnya di dalam negara kita Malaysia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dan kita terus berdoa kepada yang berwajib, mereka yang berusaha menangani, terutama kepada para doktor yang terus berusaha, begitu juga tentara, polisi yang berkawal. Kita berdoa supaya mereka dilindungi daripada ancaman musuh yang mengganggu keadaan negara kita Indonesia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan beribadah dimanapun berada bersama keluarga. Kita tahu bahwa kasih Tuhan tetap bersama dengan kita. Maka itu saya lagi ucapkan selamat pagi kepada semua jemaat, khususnya jemaat ICP Kayong, Bapak Ibu, saudara-saudari, para dekan, dekanis, penatua belum ada lagi. Kalau di Kayau belum ada lagi penatua. Sebenarnya sudah ada yang layak untuk menjadi penatua, tapi itulah masih berdoa untuk mempersiapkan diri. Maka itu kita berdoa supaya ada penatua khususnya dalam sidang kita di Kayau. Nah, kita sudah berdoa sebentar tadi, maka itu saya mau mengajak kita melihat daripada firman Tuhan yang terambil daripada kitab surat Paulus kepada Timotius yang pertama. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius yang dalam bab yang ke-4 ayat yang ke-6 ayat ke-15. Nah, saya akan bacakan kepada kita 1 Timotius 4 6 sampai 16 berkata seperti begini. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani,
tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Minta maaf. 1 Timotius 4:6 sampai yang ke-16 berkata seperti ini. Ayat yang ke-6 berbunyi seperti demikian. Kalau kita lihat perikopnya di atas, yaitu tugas Timotius menghadapi pengajaran sesat. Sebenarnya bagian tadi adalah surat Petrus sebenarnya. Jadi saya minta maaf kepada saudara-saudari ya. Oke. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran syariat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan geng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, itulah bacaan firman Tuhan daripada surat Paulus kepada Timotius yang pertama, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-16. Kadang-kadang susah kita mau sampaikan kalau cakap sendiri-sendiri, tapi sesungguhnya saya percaya di luar sana banyak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terutama kepada semua jemaat ICB Kayau, jemaat ICB Kayau dimanapun engkau berada. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda, dan terima kasih atas sumbangan buat kami sekeluarga dalam pelayanan, ya. Tidak henti-hentinya saudara beri keperluan makan minum, walaupun saya percaya bahwa kita juga ada masalah ekonomi terjejas karena PKP, tetapi itulah kesetiaan semua jemaat terus memberkati hamba Tuhan dalam pelayanan. Jadi puji Tuhan, ucapan terima kasih kepada kita semua. Jadi kita sudah lihat dan baca bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-16.
tulisan Paulus kepada Timotius dalam suratnya. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara, sejak pertama mula-mula gereja mula-mula terbentuk, umat-umat Allah diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat, seperti yang kita lihat dalam perikop sana, seperti yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya jemaatnya di Efesus. Maka itu Paulus memperingatkan Timotius agar hati-hati dalam mengambil sikap terhadap hal itu, dan jelas tertulis di dalam ayat yang ke-6 di sana. Ya. Paulus mengajar Timotius tentang rinciannya dalam pelayanan, apa yang akan dihadapi oleh Timotius dan bagaimana sikap Timotius menghadapi situasi-situasi tersebut. Dan dahulunya terdapat tradisi pada saat itu, di mana seseorang yang belum mencapai umur 40 tahun belum layak untuk suatu posisi sebagai pemimpin. Itu dulu. Tetapi kalau dilihat bunyi suratnya Rasul Paulus dalam bagian ini, dia meminta Timotius melakukan peranannya sebagai seorang pemimpin yang dewasa dan bertindak sebagai teladan dalam komunitas. Ya. Dan bila Timotius melaksanakan pelayanannya, maka dia dapat menyelamatkan banyak jiwa yang tersesat dalam pengajaran. Saudara, pada pagi hari ini saya mau tarik satu tema sebagai pengajaran kita, yaitu mengukur kemajuan rohani, mengukur kemajuan rohani kita. Itu saya ambil dalam ayat yang ke-15 sebenarnya. Saya akan baca dalam ayat yang ke-15 seperti begini. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Wah, indah sekali kata firman Tuhan. Nah, mengapa saya sengaja mengambil tema ini sebagai pokok bicara kita pada pagi hari ini? Karena kemajuan rohani umat Tuhan sangat memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita tahu takat mana kemajuan rohani kita pada saat ini, ya. Dan saya pikir, saya percaya kita masih ingat lagi tema SIB Sabah. Tema SIB Sabah sehingga pada tahun ini adalah gereja yang mendewasakan. Dan sekarang coba kita ukur kita. Bila kita berhadapan dengan perintah PKP, yaitu perintah kawalan pergerakan, lalu kita beribadah pula di rumah masing-masing, dan sekarang kita coba lihat, dapatkah Bapak dan Ibu memimpin ahli keluarga kita sendiri beribadah bersama dengan Tuhan? Ya. Sekarang kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan masalah PKP. Tetapi coba ukur kemajuan rohani kita. Dapatkah kita memimpin ahli keluarga kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan? Dapatkah kita mengajar anak-anak kita sendiri untuk beribadah bersama dengan Tuhan? Dapatkah kita mengajar anak-anak kita mengajar dengan dasar firman Tuhan tanpa bantuan para gembala ataupun dekan-dekan gereja? Dan jikalau saudara-saudari, Bapak Ibu dapat melakukan hal ini bersama dengan keluarga kecil Anda di rumah, maka saya percaya ada kemajuan roh dalam kerohanian kita. Tapi kalau kita gagal, andainya kita gagal menengani, andainya kita gagal untuk membawa anak-anak kita beribadah bersama dalam keluarga kecil kita, kira-kira apa akan terjadi kalau PKP ini dilanjutkan lebih lama lagi, ke depan lagi?
Apa akan jadi dengan anak-anak kita? Apa akan jadi dengan keluarga kita? Kalau PKP ini dilanjutkan ke depan lagi, saudara sendiri boleh jawab. Ya, kita sendiri boleh jawab ini di hadapan Tuhan. Untunglah sekarang karena kita ada online, ya, kita diberikan data. Tapi kira-kira kalau kita tidak punya data, ya, kerajaan tidak beri data, bagaimana keadaan? Ya? Kehidupan kita, keluarga kita. Ya? Nah, di sana lagi kita dapat lihat bagaimana kemajuan rohani kita. Saudara, ayat pembacaan hari ini kalau kita lihat merupakan ayat kunci dalam ayat yang ke-15 yang saya baca nanti. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini merupakan ayat kunci daripada keseluruhan pasal 1 pasal 1 sampai 16 di sana. Ya. Rasul Paulus sebenarnya mengetahui bagaimana kemajuan rohani anak didiknya, ya, Timotius. Maka itu Rasul Paulus tidak segan-segan, dan Rasul Paulus menetapkannya dalam suatu pelayanan Injil karena Paulus mengenal bagaimana kemampuannya Timotius. Rasul Paulus mengetahui bagaimana teladan hidupnya Timotius. Rasul Paulus tahu bagaimana penguasaan dirinya Timotius, kasihnya terhadap sesama manusia. Itu Paulus tahu. Bagaimana kemajuan roh pribadi ini. Maka itu Rasul Paulus menetapkan jabatan pelayanan kepada Timotius, walaupun ia seorang masih muda remaja lagi. Itulah Timotius. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ke-6 PKP pada hari ini, ya, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan buat kita untuk kita nilai keadaan rohani kita. Ya. Sama-sama kita menilai keadaan rohani kita sebagai orang Kristen. Yaitu yang pertama, bagaimana kesehatan, bagaimana kesehatan rohani saudara sekarang, ataupun bagaimana kesehatan rohani Anda sekarang setelah beberapa minggu kita tidak beribadah di gereja. Bagaimana keadaan kesehatan rohani kita setelah beberapa minggu kita tidak beribadah di gereja. Oke, dalam 1 Timotius 4 ayat ke-6 saya akan baca untuk kita, berkata seperti begini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini, kata Paulus kepada Timotius. Inilah yang menjadi harapan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Ya, apa harapan Paulus? Yaitu supaya seorang pelayan Kristus yang baik. Ya, seorang pelayan Kristus yang baik, bukan saja seorang pelayan Kristus yang baik, tetapi yang terdidik dalam soal-soal pokok iman, dalam ajaran sehat dalam firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Paulus selama ini kepadanya. Dan itulah yang Timotius ikuti, ajaran-ajaran Paulus, yaitu ajaran kebenaran tentang firman Tuhan yang membuat rohani Timotius maju. Dan demikian juga harapan saya sebagai hamba Tuhan, ya, kepada semua saudara-saudari, kepada Bapak Ibu, ya. Sebab selama ini kita sudah dengar, sebab selama ini kita sudah diajar akan dasar firman Tuhan. Setiap minggu kita dengar khotbah daripada hamba Tuhan. Setiap minggu kita diperdengarkan ajaran firman Tuhan. Kita diajar supaya kita beriman di dalam Kristus, ya, dengan harapan ajaran sehat yang kita terima
selama ini, firman Tuhan yang kita terima selama ini, firman Tuhan yang kita ikuti selama itu, kita praktikkan dalam keluarga. Jangan simpan begitu saja. Tapi yang saya mau tanyakan kepada kita semua pada hari ini, kepada kita saudara adalah begini. Apakah pengajaran yang telah kita terima selama ini engkau praktikkan itu dalam keluargamu, dalam keluarga kecilmu, di rumahmu pada saat ini? Di tengah kita menghadapi kesulitan menjalankan PKP, kita tidak boleh pergi keluar, kita tidak boleh beribadah bersama dengan teman yang lain, kita tidak boleh beribadah di gereja. Sekarang kasihkah engkau praktikan yang kau terima selama ini, ajaran singkat yang kau terima selama ini, kau praktikan itu bersama dengan keluarga kecilmu? Kalau kau masih praktik, saya kasih begini. Saya kasih like 2 lagi. Kepada saudara-saudari, terutama kepada Bapak Ibu yang mengajar firman Tuhan. Dan yang membawa anak-anaknya, yang membawa ahli keluarganya beribadah bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan ada yang cakap seperti begini. Oh, pastor, saya tidak boleh. Oh, pastor, saya tidak boleh bawa anak beribadah bersama. Oh, saya tidak boleh buat renungan kepada anak-anak. Saya tidak boleh berrenungan kepada ahli keluarga saya. Kenapa itu tidak boleh? Itu persoalannya. Mana mungkin tidak boleh? Pasakan sudah khotbah lebih 5 tahun. 5 tahun, bayangkan lebih 5 tahun. Sekarang sudah masuk ke 6 tahun. Takkan langsung tidak ada dicatat dalam handphone. Takkan langsung tidak ada dicatat dalam kertas. Saya hitung-hitung. Saya bukan juga orang yang pandai matematik. Tetapi saya hitung kalau 1 tahun ada 52 minggu, ada 52 khotbah. Sekurang-kurangnya 52 khotbah. Itu 52 khotbah kali dengan 5 tahun itu 260. Mengkali begitu 260 kali 5 tahun kali dengan 52. Itu 260 khotbah itu boleh buat satu buku sebenarnya kalau dicatat setiap minggu. Itu belum termasuk acara-acara lain, belum termasuk dengan badan-badan pelayanan yang lain dan sebagainya. Jadi berapa ratus khotbah yang sebenarnya sudah disampaikan sebagai pengajaran kepada kita. Maka itu di situasi seperti ini, itulah yang kita praktikkan dalam keluarga kita. Kita selalu sampaikan kepada anak-anak. Sepatutnya sekarang para bapak ibu bukan lagi menjadi ekor, tetapi menjadi seorang pemimpin. Bukan pemimpin yang biasa, tetapi menjadi pemimpin yang disegani oleh anak-anaknya. Karena punya pengetahuan. Karena punya pengetahuan akan firman Tuhan. Saudara, kalau di sekolah teologi kalau kira-kira 5 tahun itu seseorang itu sudah mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya kalau 5 tahun paling pun diploma. Dia paling-paling Nah itu saya katakan bahwa sekurang-kurangnya kalau pasal sudah 5 tahun lebih, kita sekurang-kurang bukan lagi menjadi ekor, tetapi kita menjadi seorang pemimpin keluarga yang disegani oleh anak-anaknya karena punya pengetahuan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pertanyaan. Saudara, kalau kita tidak dapat bawa, kalau kita tidak boleh bawa anak-anak beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh ajar anak-anak dengan firman Tuhan, malu kita dengan Timotius. Kenapa saya katakan kita malu dengan Timotius? Sebab Timotius yang masih muda 15 tahun tapi diajar orang tua. Dia diajar orang tua. Kita ini orang tua mau diajar oleh orang muda.
Masakan orang tua tidak boleh mengajar anaknya? Timotius yang muda mengajar orang tua. Kalau boleh pada waktu itu, orang banyak tidak mau terima Timotius. Kenapa? Selalu kan orang tua cakap begini, saya yang duluan makan garam, mana mau terima dengan orang nasihat orang muda, mana mau terima dengan ajaran orang muda. Kalau boleh waktu itu, ya, tidak mau terima sebab menganggap dirinya. Nah, saya mau katakan, mana orang yang duluan makan garam itu? Mana orang yang duluan makan garam itu sekarang dia harus jadi pengajar, membawa ahli keluarganya beribadah kepada Tuhan. Maka itu saudara, ukur kemajuan rohani kita pada saat ini yang membuktikan engkau dewasa secara rohani. Yang kedua, hal yang kedua adalah bagaimana keadaan kesehatan ibadah kita di rumah. Oke. Tadi kesehatan rohani kita, ya. Sekarang bagaimana keadaan kesehatan ibadah kita di rumah? Begini, sebab kita sekarang tinggal di rumah PKP kan, PKP supaya kita sehat daripada corona. Oke. Tetapi saya mau tanya, ibadah pula bagaimana? Sehat ke bagaimana? Kalau kita tinggal di rumah supaya sehat daripada corona, sekarang kita tinggal di rumah, ibadah kita sehat atau tidak? Nah, 1 Timotius 4:7-8, saya akan baca untuk kita. Tetapi jauhilah takyir dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Oke, saudara, Pak Ibu yang dimanapun engkau berada, latihlah dirimu beribadah, kata firman Tuhan. Sebab biasanya kalau di gereja saya semangatkan, ya semangat memuji Tuhan, ya apa tidaknya lengkap dengan musik, ya. Jadi bila kita dengar musik yang lengkap, kita juga sanggup keluarkan suara yang begitu baik, yang begitu merdu lah. Ya. Untuk memuji Tuhan kita boleh keluarkan sekuat-kuatnya. Sekarang di rumah bagaimana ibadahmu? Di rumah mungkin pun paling-paling pun ada gitar kayu, dan ada juga langsung yang tidak ada. Di rumah paling-paling pun ada gambus 10 tali. Inilah tepuk tangan Tuhan. Semangat lagi kita beribadah kepada Tuhan apabila kita berada di rumah kita masing-masing, ya. Saya baca sekali lagi, saudara, kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Kemudian saya lihat ini dalam terjemahan Yunani berkata, latihlah dirimu untuk kesalehan. Wah, tidak sekali kan? Latihlah dirimu untuk kesalehan. Nah, seorang olahraga, jika dia ingin dapat tahap prestasi yang terbaik, dia harus melatih dirinya. Dia harus berlatih di gym, dia harus berlatih di balapan dan sebagainya, supaya prestasinya terus memuncak, meningkat dan terus meningkat ke tahap yang terbaik. Itu seorang olahraga, ya. Dan demikian juga hidup kita secara rohani kepada Tuhan, ya. Jikalau kita mau keadaan rohani kita tetap sehat, kalau kita mau keadaan rohani kita tetap sehat, maka tidak seharusnya kita meninggalkan ibadah. Kita tidak boleh meninggalkan ibadah atas sebab-sebab kita tidak boleh beribadah di gereja selama 2 bulan. 2 bulan kan karena tambah lagi. Tambah lagi 2 minggu. Tetapi Rasul Paulus menyarankan anak didiknya Timotius agar terus melatih dirinya dalam beribadah. Dan beribadah itu sebenarnya untuk kesalehan hidupnya. Nah, rupanya begitu. Kita mau beribadah kepada Tuhan karena itu untuk kesalehan hidup kita, ya, untuk kesalehan hidup kita. Maka itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau beribadah,
beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab ibadah itu untuk kesalihan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kita masih ingat kisah dalam Perjanjian Lama, bagaimana kisah Ayub yang setia kepada Tuhan. Dan mengapa Ayub dikatakan orang yang saleh dalam hidupnya? Kenapa Ayub dikatakan orang yang saleh hidupnya pada zamannya? Adalah karena Ayub ini setia beribadah kepada Tuhan. Ayub ini setia berdoa kepada Tuhan. Ayub ini setia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga apabila tahap iman kerohaniannya berada di tahap yang memuncak, ia terkena 4 musibah sekalipun, ia tidak pernah mengutuki Allahnya. Saudara, maka itu saudara, apabila iman kerohanian kita berada di tempat yang paling tepat, kita diperhadapkan dengan musibah sekalipun, kita diperhadapkan dengan tekanan sekalipun saat ini, kita tetap kita tetap yakin, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan, tetapi kita tetap yakin bahwa adanya perlindungan daripada Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Yang ketiga, hal yang ketiga adalah bagaimana keadaan teladan hidup kita saat ini. Ini dalam pembacaan bagaimana keadaan teladan hidup kita saat ini. Walaupun dalam ayat yang 1 Timotius 4:12 ini ditujukan kepada orang muda, tapi mari kita lihat bersama. Kata ayat ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, kita tahu bahwa panggilan Timotius bukan saja dapat menjadi pengatur pemimpin dalam jemaat, tetapi lebih daripada itu, supaya Timotius dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Maka itulah sebabnya dalam pembacaan Rasul Paulus ingin supaya Timotius menjadi teladan yang baik. Bagaimana dia mau bersaksi kepada orang lain kalau dia tidak mempunyai teladan yang baik? Maka itu Paulus, kalau kita lihat dalam pembacaan, dia mau supaya Timotius menjadi teladan yang baik bagi orang-orang percaya dalam 5 hal yang disebutkan, yang dinyatakan dalam pembacaan, yaitu Timotius harus menjadi teladan dalam perkataannya, dalam tingkah laku hidupnya, di dalam kasihnya, di dalam kesetiaannya, di dalam kesucian hidupnya. Timotius harus menjadi teladan untuk hal itu, supaya Timotius bukan sekadar menjadi pengatur pemimpin, tetapi juga malahan dia menjadi ataupun memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudaraku, teladan atau gaya hidup yang baik adalah cermin hidup kita yang baik. Teladan ataupun gaya hidup kita yang baik adalah cermin hidup kita yang baik, karena itu menjadi tuntunan orang. Yang itu, perkara itulah yang akan dilihat dan dicontohi oleh masyarakat sekeliling kita. Orang akan melihat bagaimana kehidupan saya. Orang akan melihat bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen. Wah, orang Kristen. Kata firman Tuhan dalam Injil Matius 5, hidup orang Kristen seperti kota di atas bukit yang selalu dilihat. Orang akan melihat bagaimana keadaan hidupmu. Masyarakat akan melihat, dan di rumah kita anak-anak akan melihat bagaimana teladan hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ladang yang paling dekat yang dapat kita layani pada saat ini hanyalah keluarga kita sendiri saja. Sebab kita tahu bahwa keluarga kita juga sangat berharga di hadapan Tuhan. Anak-anak sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka itu mereka juga perlu diselamatkan daripada kebinasaan kekal. Tapi begini, kadang-kadang ada ahli keluarga, ada anak-anak akan perhatikan bagaimana perbuatan hidup kita, bagaimana ekspresi hidup kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perkataan kita kepada mereka, semada itu pantas ataupun tidak.
Sebab kadang-kadang memang jadi lumrah dunia, ya. Ada juga Bapak Ibu ini suka marah-marah tanpa bertempat, ya. Tanpa memikirkan sebelum bertindak, ya. Bahkan bertindak sebelum memikirkan, ya. Apa efeknya jika dia bertindak? Itulah masalahnya, ya. Dan selalunya orang menyelesaikan perbuatannya, tetapi kadang-kadang selalunya banyak yang terlambat. Ada satu cerita, ini cerita betul lah, saya baca, dan mungkin kamu juga ada nampak di Facebook. Ini cerita di negara lain, kita dikejutkan dengan satu berita yang tular di media sosial, yang mana ada seorang ibu, ya, telah hampir mati, bukan mati, dia hampir mati oleh serangan jantung karena dia mengajar anaknya matematik saja. Baru mengajar matematik hampir mati, saudara, ya? Karena dia mengajar anak mungkin dalam keadaan dengan perasaan yang sangat marah, ya, sehingga dia kena serangan jantung, ya. Saya tidak tahu bagaimana dia marah. Nah, tapi itulah yang dikatakan kalau kita baca dalam media sosial, seorang ibu hampir mati oleh serangan jantung karena dia marah kepada anaknya dia kurang paham bila diajar matematik, hampir mati, ya. Saudara, saya tidak kata bahwa tidak boleh marah anak-anak bagi pendisiplinan, boleh, ya. Tetapi jangan sampai amarahmu terhadap anak-anak akan meninggalkan kepahitan dalam hatinya, ya. Jangan sampai amarahmu kepada anak boleh menimbulkan dendam dalam hatinya. Itu yang akan menjadi penolakan, ya, dan dendam suatu hari nanti. Jangan sampai bila kita menegur secara melebih-lebih, itu yang membuat dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi demikian juga kepada anak-anak muda, ya. Kepada anak muda-mudi, saya berharap juga jikalau teguran Bapak dan Ibu kita itu mengajar supaya hidupmu lebih baik, jika teguran mereka itu membuat supaya tingkahmu baik, perbuatanmu menjadi baik, jika teguran mereka supaya itu untuk menjaga kesucian hidupmu, terimalah ajaran itu dengan sukacita. Karena kata firman Tuhan, ajaran yang mendidik itu jalan kehidupan, supaya engkau berbahagia suatu hari nanti. Nah, saudara, bagaimana teladan hidup kita sekarang? Nah, saudara masing-masing boleh ukur bagaimana kemajuan rohani kita sekarang dalam hal menjadi teladan yang baik dalam keluarga kita. Sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita ukur. Yang keempat, ini sangat penting, ya. Saya tahu kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi pentingnya juga firman Tuhan. Jadi, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau konsisten dalam membaca firman Tuhan? Apakah engkau konsisten membaca firman Tuhan? Kenapa kita harus membaca Alkitab secara konsisten? Itu persoalannya, ya. Namun apa kata Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13? Saya akan bacakan untuk kita. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sekali lagi, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, kata firman Tuhan. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Artinya mana saja yang namanya kitab suci, Timotius harus bertekun dalam pembacaannya.
Timotius tidak boleh lalai. Timotius harus mempelajarinya. Timotius harus merenungnya. Timotius harus memperdalamkan ilmunya di dalam dia belajarkan firman Tuhan. Karena tugas Timotius kan dia mau mengajar orang lain. Dia mau mempertulkan ajaran yang sesat, makanya Timotius harus belajar membaca firman Tuhan secara konsisten. Kalau ataupun bagaimana Timotius menjadi seorang pengatur jemaat kalau dia kosong tentang firman Tuhan, itu persoalannya. Bagaimana kita mau mengajar orang lain kalau kita kosong dengan firman Tuhan? Makanya saudara-saudari, kita perlu mempelajari firman Tuhan, bertekun. Saya akan jelaskan kita apa yang dimaksudkan bertekun dalam terjemahan asli nanti ya. Kita harus bertekun membaca firman Tuhan karena kita mau menjadi pengajar kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kita perlu melihat, belajar sedalam-dalamnya firman Tuhan supaya kita boleh mengajar orang lain. Ajar diri kita juga terlebih dahulu, baru kita ajar orang lain. Bertekunlah, oke? Bertekunlah, kata Paulus dalam terjemahannya ini berkata, pusatkanlah perhatianmu. Oke? Pusatkanlah perhatianmu. Pusatkanlah perhatianmu dalam pembacaan di depan jemaat, dalam pemberian nasihat dan pengajaran. Itu bunyinya keseluruhan ayat itu dalam terjemahan asli Yunani ya. Itu yang diinginkan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu supaya Timotius bertekun, supaya Timotius memusatkan perhatiannya dalam membacakan firman Tuhan kepada jemaat, dalam pemberian nasihat dan pengajaran firman Tuhan, supaya jemaat jangan tersesat. Ya, makanya perlu banyak orang belajar tentang firman Tuhan. Jemaat, para pemimpin harus belajar dengan firman Tuhan, supaya kalau masuk ajaran sesat dalam gereja, jemaat tidak akan sesat karena firman Tuhan yang begini di dalam kehidupannya. Jadi ini menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya. Sebab kita tahu bahwa dari firman Tuhan datangnya pemberian nasihat, dari firman Tuhan datangnya ajaran yang mendidik, ya. Dari firman Tuhan datangnya pengajaran, oke? Dari firman Tuhan datangnya bimbingan supaya kita diselamatkan. Maka itu mau tidak mau, oke? Mau tidak mau, sama ada halangan PKP ataupun tidak, kita harus mengajar, oke? Kebenaran firman Tuhan harus dibacakan. Sama ada halangan atau tidak, sama ada PKP atau tidak, firman Tuhan harus dibacakan kepada ahli keluarga kita. Itulah yang ditulis oleh Paulus. Paulus mau Timotius memperdalamkan, memusatkan perhatiannya pada firman Tuhan supaya dibacakan kepada jemaat, supaya mereka mendapat pengajaran yang sehat. Maka itu saudara, pada saat ini sama ada PKP atau tidak, kita harus memusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Kita belajar sedalam-dalamnya supaya firman Tuhan ini dapat kita bacakan kepada ahli keluarga kita yang tercinta yang ada di rumah saudara sendiri. Supaya kenapa? Supaya ahli keluarga kita tidak sesat rohani. Ya, kan sekarang banyak pengajaran yang timbul masuk ke dalam WhatsApp, datang daripada luar, kita tidak tentu tahu itu bagaimana kebenarannya. Makanya kita harus pusatkan perhatian kita dalam belajar firman Tuhan supaya dapat mengajar anak-anak dengan firman Tuhan, supaya anak-anak tidak sesat rohani, supaya ahli keluarga kita dapat ajaran, supaya mereka dapat melihat nasihat dan bimbingan yang sebenar-benarnya di dalam Alkitab. Saudara, begini, pastor sekarang hanya dapat berbicara kepada kita secara online saja, ya, saya katakan kepada kita secara online saja,
dalam FB dan sebagainya. Tetapi selebih daripada itu, saya mau katakan kepada kita adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, melaksanakan seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Bacakan firman Tuhan kepada adik-adik keluargamu. Kita punya tanggung jawab bersama. Kita punya tanggung jawab bersama. Jadi saudara, ukurlah keadaan rohanimu pada saat ini dengan kesetiaanmu membacakan firman Tuhan kepada ahli keluargamu. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga rohani kita. Kita juga jaga rohani ahli keluarga kita. Sekali lagi, kita jaga kita. Kita jaga rohani kita. Kita jaga rohani ahli keluarga kita, supaya mereka tidak sesat rohani. Terima kasih sekali lagi atas kerjaan kita bersama. Inilah firman Tuhan yang kita dengar bersama. Jadi sama-sama kita mengukur keadaan rohani kita saat ini. Kita tidak tahu sejauh mana diperpanjangkan lagi keadaan PKP atau tidak, tapi kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Karena kita percaya dari Tuhan datangnya pertolongan. Terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih kepada semua umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.